Bab 29. Sean menghentikan cumbuannya kepada Jenny saat Naura sudah tidak terlihat. "Kenapa sayang?" tanya Jenny yang merasa kecewa dengan sikap Sean. "Aku baru ingat kalau pekerjaanku sangat banyak yang belum diselesaikan. Aku ke atas dulu," jawab Sean beranjak pergi meninggalkan Jenny sendiri. "Jadi perlakuan mesramu hanya untuk dipamerkan di hadapan jalang itu. Kau berubah, Sean. Aku tahu kau sudah mulai menyukai wanita jalang itu. Sepertinya aku sudah membuat kesalahan dengan membiarkanmu hidup bersama jalang itu. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku akan berusaha merebut kembali hatimu. Aku tidak akan membiarkan wanita manapun merebutmu dariku," gumam Jenny. Sean yang sedang melamun di ruang kerjanya terkejut saat Jenny melingkarkan tangannya di leher Sean lalu mengecup pipinya. "Apa yang sedang kau pikirkan?" tanya Jenny duduk di pangkuan Sean. "Tidak ada," jawab Sean berusaha bersikap tenang. "Aku sangat tahu apa yang sedang kau pikirkan, Sean. Aku tidak akan membiarkan kau terus memikirkan jalang itu," batin Jenny. "Aku buatkan kau teh hijau kesukaanmu. Minumlah," ucap Jenny menunjuk teh di atas meja. Sean menurut dan meminum teh tersebut. Bahkan rasa teh yang sama ini terasa tidak nikmat saat bukan dirimu yang membuatkannya. "Sedang apa kau sekarang, Nah? Aku merindukanmu. Biasanya hari libur seperti ini aku bisa puas melihatmu di dalam rumah ini. Namun sekarang rumah ini terasa sangat sepi tanpamu, Nah," fikir Sean. Sedari Naura pergi, Sean merasa sangat gelisah. Baru beberapa jam Naura pergi, namun Sean sudah sangat merindukannya, merindukan semua hal tentang Naura. Sean merasa bingung dengan dirinya sendiri. Ini pertama kalinya ia merasa begitu merindukan seseorang. Bahkan Sean tidak merasa rindu saat berjauhan dengan Jenny kekasihnya. Namun berbeda pada Naura, Sean sangat merindukan sosok wanita yang sudah menemaninya beberapa bulan belakangan ini. Walaupun Naura selalu bersikap datar kepadanya, namun entah mengapa Sean seolah menyukai semua hal yang dilakukan Naura, terutama dari cara Naura melayani semua kebutuhannya. Persis seperti seorang istri melayani suaminya. Apa aku mulai mencintainya? Kalau aku mencintai Nana, lalu bagaimana perasaanku kepada Jenny? Apa yang sebenarnya terjadi padaku? Tanya Sean dalam hati. Sean berusaha mengenyahkan pikirannya yang terus memikirkan Naura dengan cara mulai membalas sentuhan-sentuhan yang sedari tadi diberikan Jenny padanya. "Kau hanya boleh tunduk pada tubuhku, tidak pada wanita lain, terutama Naura," ucap Jenny dalam hati tersenyum senang karena Sean membalas sentuhannya. Sean yang mulai merasa terangsang dengan sentuhan Jenny lekas membuka celananya dan gaun tipis yang digunakan Jenny, membawa Jenny menuju kamar yang berada di dalam ruang kerjanya. Menerobos masuk tanpa adanya pemanasan terlebih dahulu, Sean meluapkan semua emosi dan rasa rindunya terhadap Naura kepada Jenny. Jenny tersenyum senang di balik desahannya. Walaupun Sean melakukannya dengan cara yang terbilang kasar, namun Jenny tetap menikmati penyatuannya bersama Sean. Setelah menghabiskan waktu yang panjang bersama Sean di kamar yang berada dalam ruang kerja Sean, Jenny keluar dari ruang kerja Sean karena Jenny pun masih mengingat bahwa Sean tidak suka tidur di ranjang yang sama dengan siapapun. Sean selalu mengatakan hal itu kepada siapapun wanita yang pernah dekat dengannya. "Saat ini kau bisa menolak untuk tidak tidur di kamar yang sama denganku, Sean. Namun aku jamin tidak lama lagi peraturan itu tidak akan berlaku lagi padaku," ucap Jenny yang sudah berada di dalam kamarnya. Jenny tersenyum lalu mengambil pil kontrasepsi, namun bukannya meminum pil tersebut, Jenny malah membuangnya ke dalam tong sampah. "Kita lihat saja," ucap Jenny dengan senyum menyeringai. Bab 30. Butuh waktu sekitar 2 jam perjalanan dari kota J untuk sampai ke kota B. Mereka pulang menggunakan travel karena mobil Riri sedang berada di bengkel. Naura menggunakan masker dan kacamata hitam untuk menutupi wajah sembabnya. Sepanjang perjalanan, Naura merasa sangat gugup dan gelisah. "Tenang, Ra," bisik Riri di telinga Naura sambil mengelus punggung tangan Naura. Tak lama kemudian mobil yang ditumpangi Naura dan Riri berhenti di depan rumah sederhana yang berwarna hijau dengan taman kecil di depannya. Naura semakin gugup saat melihat ibu dan adiknya Erika sedang duduk bersantai di teras depan rumah. "Kak," sahut ibu dan Erika secara bersamaan. Naura berjalan cepat menghampiri ibu dan adiknya. Mereka tampak sangat terkejut, namun setelah itu langsung menghambur memeluk Naura. Mereka berpelukan tak henti-hentinya hingga tak menyadari keberadaan Riri yang berada di belakang Naura.
"Assalamualaikum tante," ucap Riri menghentikan aksi peluk-pelukan mereka. "Waalaikumsalam Riri kan?" jawab ibu ragu melihat Riri. "Iya tante, ini Riri," jawab Riri menyambut tangan ibu lalu menciumnya. "Kakak, kau semakin cantik saja," ucap Erika pada Riri. "Kau juga semakin cantik dek," jawab Riri. "Namun tetap saja Kak Naura yang lebih cantik," jawab Erika dan Riri bersamaan lalu tertawa. "Sudah, ayo masuk," ucap ibu merangkul Naura dan Riri. "Erika dilupain nih," ucap Erika dari arah belakang membuat mereka sontak tertawa melihat tingkah Erika. "Assalamualaikum ayah, kakak pulang," ucap Naura dalam hati. Naura masuk ke dalam rumah yang telah ditempatinya sejak berusia 3 tahun. Rumah yang sudah cukup tua namun masih sangat terawat oleh pemiliknya. Rumah di mana Naura tidak pernah merasakan kekurangan kasih sayang. Rumah yang selalu memberikan kebahagiaan untuknya. Naura juga sangat merindukan rumah ini beserta isinya. Naura meneteskan air matanya melihat ibunya yang sedang tertawa bercanda bersama Erika dan Riri sahabatnya. Tangis bahagia melihat kondisi fisik ibunya yang terlihat sangat baik. "Aku rela berkorban apapun untuk kebahagiaan kalian," batin Naura. "Sayang, kakak kenapa?" tanya ibu menghentikan tawanya saat melihat Naura menyeka air matanya. "Ibu, maafkan kakak, maafkan semua kesalahan kakak," ucap Naura menghambur ke pelukan ibunya. "Sayang, maaf kenapa? Putri ibu tidak pernah salah atau membuat kesalahan. Putri ibu selalu benar dan selalu menjadi kebanggaan," jawab ibu membalas pelukan Naura. Naura tersenyum sendu. Meskipun hanya anak angkat, namun kasih sayang yang didapatkan Naura begitu besar. "Terima kasih ibu, ayah, karena telah sangat menyayangi kakak," batin Naura. "Kenapa kau tidak terlihat bahagia sayang? Kalau kau merasa tidak nyaman dengan pekerjaanmu di sana, maka berhentilah sayang. Ibu tidak butuh uang yang banyak seperti yang selalu kau kirimkan. Yang ibu butuhkan adalah bisa berkumpul bersama putri-putri ibu," ucap ibu. "Iya bu, kakak janji setelah kontrak kerja ini selesai, kita akan berkumpul lagi. Maafkan kakak bu," ucap Naura kembali menangis di pelukan ibunya. "Ibu adalah ibumu sayang, walaupun ibu tidak melahirkanmu, namun ibu sangat mengerti dirimu. Ibu tahu kau sedang tidak baik-baik saja. Kau selalu saja berusaha kuat dan menghadapi masalahmu sendiri. Tak apa jika saat ini kau belum mau cerita pada ibu. Namun percayalah sayang, ibu akan selalu ada dan akan selalu mendukungmu," ucap ibu mengecup kening Naura. Erika dan Riri ikut menangis melihat interaksi antara Naura dan ibunya. Erika ikut menangis karena berpikir ibu dan kakaknya menangis bahagia karena sudah lama tidak bertemu. Sedangkan Riri menangis karena mengetahui apa penyebab sebenarnya yang ditangisi Naura sahabatnya. "Aku yakin semua akan indah pada waktunya, Ra," ucap Riri dalam hati. Bab 31. Kebahagiaan sangat terasa di kediaman Naura. Keceriaan canda tawa selalu tercipta di antara mereka di sini. Naura makan dengan lahapnya karena sangat merindukan masakan ibunya. Naura merasa sangat bahagia bisa berkumpul seperti sekarang ini. "Aku berharap kontrak ini cepat berakhir ya Tuhan. Aku sangat ingin selalu berada di dekat mereka. Melihat tawa mereka membuatku sangat bahagia," batin Naura. "Masakan tante memang paling enak," puji Riri mengacungkan jempolnya yang membuat ibu tersenyum. "Ri, papa dan mamamu apa kabar?" tanya ibu. "Alhamdulillah semua sehat teh. Kabar baiknya mungkin bulan depan papa sama mama bakal pulang ke sini juga," jawab Riri. "Wah, bagus dong. Sudah hampir 3 tahun tante tidak bertemu mereka. Apa nak Vino juga pulang?" Naura berhenti mengunyah makanannya saat mendengar pertanyaan ibu. Dengan penuh harap namun tetap berusaha tenang, Naura menatap Riri menunggu jawaban atas pertanyaan ibunya. "Insya Allah Kak Vino juga pulang tante. Soalnya Om Diki sudah mau pensiun, jadi perusahaan bakal diambil alih sama kakak." Om Diki, adik papanya Riri yang mengurus perusahaan keluarga Riri. Perasaan senang dan sedih datang secara bersamaan di hati Naura. Di satu sisi, Naura merasa sangat senang karena lelaki yang selama ini diam-diam dikaguminya dan dicintainya akan kembali. Namun di satu sisi Naura merasa sedih dan takut apakah dia masih pantas mencintai Vino dengan kondisinya yang seperti sekarang ini. "Kakak sudah selesai, kakak pamit ke kamar ya bu,"
ucap Naura tiba-tiba yang membuat semua terheran dengan sikapnya. Iya sayang, istirahat saja. Ibu tahu kalian pasti lelah. Riri juga istirahatlah, jawab ibu. Ibu tahu kak, kalau selama ini kau menyimpan perasaan kepada Nak Vino, ibu akan selalu mendoakan yang terbaik untukmu. Ya Tuhan, berikanlah kebahagiaan untuk putri-putriku, ucap ibu dalam hati. Hei, kenapa melamun? Ucap Riri mengagetkan Naura yang sedang melamun. Siapa juga yang melamun? Jawab Naura. Ra, aku tahu pasti kau lagi memikirkan pangeran berkuda putih pujaanmu itu kan? Siapa sih orangnya Ra? Masa iya sampai sekarang kau masih merahasiakannya dariku? Jawab Riri berpura-pura merajuk. Ri, kan aku sudah pernah bilang, nanti kalau aku sudah bersama dengannya, kau pasti menjadi orang pertama yang aku beritahu. Jawab Naura masih menyembunyikan kenyataan dari Riri bahwa lelaki yang selama ini dicintainya adalah kakak sahabatnya sendiri. Naura mulai menyukai Vino sejak usianya 16 tahun saat pertama mereka bertemu. Benarkah? Janji ya? Sahut Riri. Iya, aku janji. Ya sudah, mandi gih, kau bau asem. Jawab Naura mengusir Riri dengan berpura-pura menutup hidungnya. Setelah Riri masuk ke dalam kamar mandi, Naura mengambil HP-nya dan berbicara pada foto seorang pria tampan yang menjadi wallpaper HP-nya. Kak, aku sangat merindukanmu. Benarkah kau akan pulang? Sampai sekarang aku masih mencintaimu. Apakah aku pantas untukmu kak? Kau terima atau tidak? Nanti saat kau pulang, aku akan berusaha menyatakan perasaanku padamu. Aku menunggumu kak, aku mencintaimu, selalu mencintaimu. Riri yang lupa membawa handuknya keluar lagi dari kamar mandi dan melihat Naura sedang berbicara pada handphonenya. Naura sama sekali tidak menyadari bahwa Riri sedang melihatnya. Siapa sih lelaki yang selalu kau puja-puja itu Ra? Kau gadis yang sangat cantik Ra. Selama ini sudah tak terhitung laki-laki yang menyukaimu, namun selalu kau tolak demi laki-laki yang tidak kau ketahui itu. Aku berharap cintamu akan terbalaskan Ra. Gumam Riri mengambil handuk lalu kembali masuk ke dalam kamar mandi.